Dadah. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. Vlog aku kali ini akan menceritakan tentang kebersamaan aku dengan Sea selama 5 hari. Karena kemarin itu pas ibu ke Sorako, pulangnya tuh Sea ikut. Jadi dia itu ngamuk pengen ikut, katanya pengen ketemu dengan Onti. Aku memang sangat dekat dengan Sea. Awalnya ketika dia lahir, dia menjadi katalis di hidup aku yang menyebabkan aku terbangun, dan itu membuat ikatan emosi yang sulit untuk dijelaskan. Di video ini juga aku akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara kita untuk mencintai diri kita sendiri dari sudut pandang spiritual. Salah satu cara untuk mencintai diri sendiri di spiritual itu yaitu dari makanan. Semuanya berawal dari makanan. Jadi di spiritual itu makanan itu pada dasarnya semua memiliki nilai. Seperti misalnya kopi itu memiliki nilai sekitar -6. Apalagi kayak hammer gitu, pasti itu udah dibawa banget. Kalau yang bener-bener udah terbangun tuh mereka udah nggak makan kayak gitu-gituan lagi ya. Mereka makannya itu cuma sayur dan buah aja, makanan yang hidup dalam tanda kutip. Lalu yang kedua itu adalah kita merasakan rasa sakit. Biasanya orang yang terbangun itu karena disebabkan oleh tekanan, terus rasa sakit, atau apapun yang membuat kita tidak nyaman. Cuman kadang kita mengingkarinya dan itu menjadi trauma pada jiwa kita dan menjadi penyakit di dalam diri kita. Makanya kadang ada yang depresi dan sebagainya. Jika kalian mencintai diri kalian, maka akui itu, lalu lepaskan. Lalu yang ketiga adalah kalian bisa memelihara binatang, tanaman hias, atau apapun itu yang membuat kalian bahagia. Bisa juga mungkin dengan membeli sesuatu yang kalian senangi, atau mendekor ulang kamar kalian, atau apapun itu yang bisa membuat kalian tersenyum. Yang keempat adalah memberikan ruang untuk diri sendiri, atau sekarang lebih dikenal dengan istilah me time. Banyak ya cara orang untuk me time. Bisa ke salon, bisa di dalam kamar aja, matikan handphone, atau apapun itu dimana kalian bisa punya waktu untuk berdialog dengan diri kalian sendiri. Di sini aku mau cerita, semenjak rajin banget meditasi, aku jadi bisa merasakan vibrasi-vibrasi yang aku sendiri sulit menjelaskannya. Seperti kemarin aku sedih sepanjang hari dan aku sendiri gak tahu kenapa, tapi yang jelasnya aku tahu itu firasat. Aku bisa merasakan getaran yang rendah dan itu membuat aku sedih. Dan ternyata hari ini banyak banget jiwa yang pergi. Aku berharap mereka semua sudah lulus di dalam pelajarannya di bumi. Lalu hal keenam, sebagai wujud mencintai diri sendiri itu adalah tidur. Karena ketika kita tidur, kita akan berada di dimensi yang lain. Nah, di antara itu, sebelum kita antara tidur dan masih melek, di situ kan ada waktu ya, ada perantara. Di situ kita bebas bervisualisasi. Dulu waktu kecil aku sering banget melakukan itu. Tapi aku belum ngeh ternyata itu namanya visualisasi. Dan rata-rata terwujud sih. Kalian bisa melakukan visualisasi di situ untuk kehidupan impian kalian. Jadi itu adalah 6 cara untuk mencintai diri sendiri dalam sudut pandang spiritualitas. Sebenarnya masih banyak banget. Cuman yang aku sering lakukan itu.
Kita kembali ke Sea. Sea ini istimewa banget buat aku. Dia selalu memberikan aku kekuatan untuk melawan sisi gelap dari diriku sendiri. Setiap orang pasti memiliki sisi gelap, cuman ada yang bisa menekannya dan ada yang tidak berhasil menekannya. Itu semua hanya dibedakan dari ego. Aku pun juga masih sering banget ke-trigger ketika orang-orang di sekitar aku membanding-bandingkan kehidupan A, B, C, D. Cuman ketika itu aku berusaha untuk mengendalikan diriku. Bernafas, tarik nafas dalam-dalam, karena ketika kita bernafas kita tidak berada di masa lalu ataupun di masa depan, tapi ada di sekarang. Sekali lagi aku katakan, kita datang ke bumi ini bukan untuk berkompetisi tapi untuk belajar. Kita semua sama, kita adalah makhluk yang turun ke bumi mencoba untuk jadi manusia dan belajar jadi manusia. Beberapa hari belakangan ini aku mendapatkan pelajaran yang sama lagi, yang artinya pelajaran sebelumnya aku belum lulus. Dan doakan aku ya teman-teman, semoga bisa lulus di pelajaran ini. Pelajaran ini aku udah dapatkan beberapa kali, dan kali ini aku harap aku sudah bisa lulus. Maaf banget ya, di vlog kali ini kayaknya lebih banyak kan curhatnya deh. Semoga kalian gak bosan ya teman-teman, dan semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita aku. Sekian curhatnya kalau gitu ya teman-teman. Nikmati aja video aku dengan background baru yang baru aku rekam dari BGM Presiden. Bagi teman-teman yang selalu nanya background aku dapatnya dari mana, yaitu dari BGM Presiden. Nah ini setelah 5 hari saya udah mau pulang aja. Pagi-pagi dia udah sibuk mandi sambil minum es dan ngelihat adik aku ngebungkus kartonnya yang isinya ikan dan beberapa makanan ringan di dalamnya. Beberapa lama habis itu, ini sopir langganan ibu, sopir travel langganan ibu tuh udah jemput mereka untuk kembali pulang ke Soroako. Setelah ibu dan saya berangkat, aku mulai deh bersih-bersih rumah, karena beberapa hari aku memang nggak bersih-bersih rumah. Tapi di sini aku nggak tampilin semua karena ini durasinya udah panjang banget. Wanna dance, oh, oh, you and I tonight. Won't you take a chance, my love? Don't be shy. Come and show me what you've got. By the way, vlog aku udah mau habis. Terima kasih telah menontonnya sampai akhir. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye.